saya hitung-hitung, kita bisa mendapatkan guru yang kalau gurunya baik, sejahtera dengan rasio guru murid, kita perlu 3 juta guru, baik guru sekolah umum maupun madrasah, tapi berkualitas. Itu udah cukup untuk mengampu sekolah-sekolah di Indonesia. Akhirnya dicari-cari jalan, disepakatilah akhirnya dibuat aja dirjen yang mengurus khusus guru ini, guru dan tenaga kependidikan. Dibangunlah dirjen PMPTK namanya. Dan saya ditugaskan oleh Pak Bambang waktu itu. Nah, di sanalah saya berkarya, ya bergerak, dan dengan berbagai hubungan dengan yang baik dengan DPR dan dengan PGRI, akhirnya dalam 6 bulan kami bisa melahirkan undang-undang guru dan dosen yang merubah wajah guru Indonesia. 2004 ya? Undang-undang guru dan dosen ya 2004. Ya, 2004. Dan itulah yang menaikkan gaji guru kalau dia bersertifikat 2 kali, gaji dosen 2 kali, kalau guru besar dapat lagi tunjangan kehormatan 2 kali lagi. Jadi kalau dia profesor waktu itu sudah tidak kurang, dia take home pay-nya 20 juta. Sehingga banyak waktu itu guru besar atau dosen-dosen yang mengabdi di eselon 2 atau eselon 1, kalau dia merasa nggak terlalu tepat di sana, dan dia merasa dengan tunjangan ini, tambah penelitian, tambah mengajar dan membimbing, ya banyak yang kembali waktu itu ke kampus lagi, para dosen-dosen kita. Dan guru sudah mulai dilihat sebagai profesi agak menjanjikan, karena gajinya ada, gaji dasar, kemudian berbagai tunjangan, tambah 1 kali lagi gaji pokok. Yang kalau gaji pokok naik, tunjangan profesinya juga naik. Jadi guru sudah berubah lah, sudah mulai senyum, yang dulu ojek, berjualan segala macam, sudah mulai berkurang karena mereka sudah bisa bertumbuh pada pendapatan. Tapi ini tentu untuk guru negeri. Yang belum terjawab adalah guru honor dan guru-guru swasta. Nah, Pak Fazli, ini mau komentarin soal, ini kan kasusnya 2004 ya. Itu konteks politiknya itu 2004 itu Ibu Mega ya presidennya ya? Waktu itu sudah Pak SBY. Oh, itu sudah Pak SBY. Ya, tapi Pak Bambang itu kan menterinya Pak SBY. Tapi itu karena apa namanya? Itu kan karena undang-undang amandemen yang 20% pendidikan kan? 20% itu sudah diterima kan, cuman belum dilakukan. Nah, 20% itu baru diterapkan tahun 2009. Pada masa Pak SBY juga. Tapi tentu dengan kesepakatan dengan DPR. Sebab karena Undang-Undang Dasar waktu itu kan kalau presiden tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar itu bisa di-impeach kan. Karena itu akhirnya tidak ada pilihan bagi presiden untuk melaksanakan 20%, maka melambunglah anggaran pendidikan. Dan saya waktu ditanya oleh DPR, bagaimana keberanian saya merencanakan kenaikan gaji guru 2 kali lipat itu dibandingkan dengan yang ada, tambah kenaikan gaji dosen yang sampai guru besar 3 kali lipat naiknya kan. Saya sajikan data waktu itu, saya ingat, saya waktu itu Pak Irwan Praitno Gubernur Sumbar yang baru selesai, itu ketua komisi pendidikannya. Jadi saya lihat tren dari pertumbuhan ekonomi itu kan sudah ada di RPJP. Berapa total GDP kita, berapa total APBN kita, berapa itu 20%. Saya sudah sajikan. Nah, kemudian saya sajikan berapa kenaikan akibat instrumen Undang-Undang Guru ini. Nah, memang waktu itu kan total gaji, total dana rutin maupun pembangunan Pak Oni ya untuk Kemdikbud atau Kemdiknas waktu itu hanya 36 triliun. Itu semua tuh dari Adikbud di Amerika sampai kepada PKBM di desa, sampai dari kantor di kecamatan, kantor pendidikan, kemudian sekolah-sekolah, universitas segala macam, pendidikan vokasi, semuanya itu hanya 36 triliun. Waktu saya sajikan berapa kebutuhan dana untuk guru saja, itu adalah 70 triliun. 70 triliun untuk guru aja. 90 triliun. Karena waktu itu saya hitung-hitung, kita bisa mendapatkan guru yang kalau gurunya baik, sejahtera dengan rasio guru murid, kita perlu 3 juta guru, baik guru sekolah umum maupun madrasah, tapi berkualitas. Itu udah cukup untuk mengampu sekolah-sekolah di Indonesia. 3 juta, jadi kalau saya hitung-hitung waktu itu tambahan gajinya saja, karena kita guru swasta kita bantu juga Pak Oni, tidak guru negeri aja. Jadi itu keadilannya. Keadilan bahwa guru negeri maupun swasta, dosen negeri maupun swasta, itu dapat yang sama. Nah itu kalau kita di guru punya 3 juta guru,
dikali dengan 2,5 juta per bulan, kali 12 bulan, jadi 30 juta per tahun, kali 3 juta, jadi 90 triliun. Padahal anggaran Kemdiknas waktu itu hanya 36 triliun. Ya. Sekarang ada satu item pengeluaran yang nanti kalau semua guru ini sudah bersertifikat, itu 90 triliun. Mereka langsung beribut lah, nggak mungkin nih Pak Wasi, ini mimpi siang bolong segala macam. Tapi waktu saya sajikan, kita kan nggak melihat anggaran sekarang, anggaran masa depan, karena tadi 20% belum dilaksanakan. Waktu saya lihat kan, dan kewajiban 20% ini karena Undang-Undang Dasar tidak sebelum diubah. Sepakat. Jadi tidak ada alasan, malah komisi Anda ini bisa menjadi pahlawan karena merealisasikan 20% ini dan meningkatkan secara signifikan anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru dan dosen. Akhirnya mereka termakan kan? Nah, kita berjuanglah. Pertama, undang-undangnya kita selesaikan, kemudian waktu dananya demikian besar diperlukan, akhirnya 2009 diputuskan pada saat kita sudah mulai membayar tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen ini, 2009 didapatlah kesepakatan bahwa 20% itu wajib, tidak ada alasan dari total APBN 20% langsung disisihkan untuk anggaran pendidikan, dan semua kebutuhan guru dan dosen yang meningkat tadi itu langsung penuh. Jadi satu item saja waktu saya tinggalkan Kemdikbud, satu item tunjangan profesi guru itu saja itu sudah hampir 40 triliun. Padahal total anggaran Kemdiknas tahun 2006 sebelum nih undang-undang ini mulai diterapkan tahun 2006 itu hanya 36 triliun untuk segala-galanya. Sekarang satu item saja 40 triliun dan sudah dibayarkan ke guru-guru kita. Ya. Oke, Pak, itu cerita sampai jadi wamennya belum? Nah, dari 2009 sampai wamen. Sesudah saya bergerak ya di guru ini, saya meningkatkan MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, KKG, mendinamisir LPMP, dan kemudian ada P4TK yang betul-betul dedicated untuk guru, kepala sekolah, pengawas dan seterusnya. Jadi 2 tahun saya dipanggil lagi oleh Pak Bambang, Pak Wasli. Saya ada niat katanya beliau kan. Saya ingin Pak Fasli pindah kemana Pak? Ke Dikti. Wah, tidak mungkin saya bilang kan. Saya pertama tidak guru besar, saya doktor saja gitu ya. Dan saya tidak dari 4 perguruan tinggi ternama Indonesia yang biasanya langganan Dirjen Dikti itu. Kalau enggak ITB, UI, IPB, Gajah Mada gitu ya. Itu biasanya Pak Satrio biasanya yang paling lama itu. Itu Pak Satrio yang sedang megang waktu itu, tapi Pak Satrio lagi megang. Sudah 7 tahun dia di sana ya. Jadi saya katakan saya menolak langsung kan, banyak yang lain dan itu orang-orang guru besar segala macam. Tapi kata Pak Bambang ke saya, ya ini sudah kita bahas dengan Presiden katanya, dia setuju. Jadi tidak ada alasan untuk menolak. Saya waktu itu cemas juga ya. Ini saya sedang menikmati mengurus guru itu karena down to earth, jumlahnya besar. Saya sering berkeliling ke Yahukimo di Papua, ke Pulau Kai ya di NTT ya, ke Rote segala macam itu. Jadi merasakan benar denyut nadi guru ini ya, betapa variasinya guru kita di Indonesia ini. Dan artinya seluruh komponen bangsa ini diminta semua mengurus guru aja, belum tentu selesai. Apalagi kalau hanya diserahkan kepada sejumlah orang tertentu atau hanya kepada birokrat aja, jelas panjang dan lama. Dan penderitaan ini penderitaan generasi penerus kita, anak-anak kita sendiri, cucu kita, kecuali kita bisa melarikan anak ini ke luar negeri gitu ya. Tapi selama dia belajar di Indonesia, ya terimalah dampak pembiaran daripada apa yang terjadi pada guru-guru kita itu. Jadi karena itulah langkah pada guru ini harusnya luar biasa. Dan kita udah mulai sebetulnya, tapi belum necessary but not sufficient ya. Jadi belum lengkap. Jadi waktu itu saya mencoba, Pak, tolong pikirkan benar Pak, ini saya bisa punya banyak orang dia yang saya tahu di atau pindahkan aja Pak Indrajati walaupun dia guru besar tapi dia dari ITB saya bilang kan. Karena Pak Indrajati Dirjen Diklasmen waktu itu. Ya, di Diklasmen. Indrajati Sidi. Pak Satrio kan. Jadi ITB Group. Tapi enggak tahu Pak Bambang dia tetap ngotot, akhirnya saya dilantik lah ya.
Jadi saya yang ingat sekali Pak Oni ya, setiap saya disambut Pandu Suwando itu selamat datang Dirjen Dikti Profesor Dr. Fazli Jalal, di dalam protokol atau apa selalu diulang-ulang, sehingga saya sibuk meralat bahwa saya belum profesor gitu. Jadi akhirnya karena udah banyak kejadian itu didengar oleh Pak Bambang, ditanya Pak Fazli gimana, profesornya diurus. Saya agak sulit menjustifikasi mengurus profesor, saya bilang, karena saya tidak menjadi guru yang sebenar guru, gitu kan. Kita lebih kepada birokrat. Tapi gimana? Coba direview, dibentuk tim kan, dilihat kum saya mengajar tetap kan, walaupun tidak terlalu reguler, peneliti ada. Jadi kum saya itu dipenuhi. Cuman enggak rela aja rasanya kita udah dapat macam-macam kenikmatan, berebut lagi untuk jadi guru besar. Karena itu juga salah satu yang membuat saya nggak nyaman untuk pindah ke Dikti itu. Kan kalau di dirjen yang lain kan nggak perlu ada gelar profesor itu. Profesor, ya. Nah, tapi karena di Dikti ini seakan-akan kalau udah dirjen Dikti itu sudah wajib profesor, sementara saya dari awal tidak profesor. Tapi akhirnya 1 tahun dilihat kemudian saya sendiri ikut memperbaiki dokumen saya, penelitian apa segala macam. Dia sibuk juga waktu itu. Akhirnya dapatlah saya tahun 2009 itu profesor. Saya dilantik jadi Dirjen Dikti itu akhir tahun 2007. Jadi udah agak reda lah sedikit ralat tadi ya kan. Tapi saya banyak belajar lah selama di Dikti itu di bawah kepemimpinan Pak Bambang. Pak Bambang lah yang pertama bersama saya dan disetujui oleh DPR untuk menyiapkan 20.000 orang yang diberikan beasiswa gratis itu untuk masuk di perguruan tinggi. Waktu itu kita sediakan 100 miliar ya. 20.000 kali 5 juta, kemudian 5 juta semester pertama, 5 juta semester berikut, separuh untuk SPP, separuh untuk biaya hidup, karena kita mau bertekad ini 20.000 tahun pertama, naik 20.000 tahun kedua, jadi 40.000, naik 2 kali lipat 80.000, pada akhir Pak SBY kita harapkan 100.000 mahasiswa baru itu sudah dengan bidik misi. Yang waktu itu dari sekitar 1,2 juta mahasiswa di PTN, ya kan? Jadi kita berharap ya kalau tidak bisa 20% langsung, minimal yang bidik misi ini jangan kurang dari 10%. Nah, waktu Pak Nuh masuk menggantikan, dananya sudah disediakan oleh Pak Bambang dari studi DPR, tapi eksekusinya di zaman Pak Nuh, nah oleh Pak Nuh lah yang memberi nama bidik misi itu. Jadi bidik misi itu diberi nama oleh Pak Nuh, tapi dirintis oleh Pak Bambang. Ya. Dan kemudian tentu ini persetujuan Presiden dan jangan arahan dari Presiden juga gitu ya. Jadi akhirnya dibesarkanlah sampai Pak Jokowi sekarang itu saya kira mungkin sudah mendekati 200.000 anak baru yang dari anak-anak pinter seluruh Indonesia itu boleh bersekolah gratis di perguruan tinggi mana saja yang dia lulus, negeri maupun swasta, ditanggung SPP-nya gratis, biaya hidupnya diberi paling tidak dulu itu 600.000 per orang per bulan sampai dia tamat. Nah, itulah yang membuat saya jadi Dirjen Dikti. Kemudian kita melakukan beasiswa pertama untuk keluar itu Pak Oni, waktu saya melihat ini kan ada kenaikan anggaran ini tahun 2009. Mendadak naik, dan karena kita orang pusat, DPR kan lebih suka ke pusat ke daerah. Daripada daerah masuk DAU segala macam kan enggak bisa kontrolnya lain lagi ya. Harus diurus lagi. Jadi kediktinya banyak. Jadi waktu itu saya buat program, kita menyediakan beasiswa untuk pertama kali dari rupiah untuk 1.300 anak Indonesia bersekolah dimanapun perguruan tinggi yang mereka pilih yang dianggap baik, dari Rusia sampai Sudan, dari Ivy League ya sampai ke Australia. Itu 1.300 kita sediakan. Dan rencana tiap tahun 1.300, nanti tahun berikutnya 2.600, tahun berikutnya lagi 3.900 sampai 4 tahun.